Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita di tatap muka yang ketiga, bagian inti publikasi ilmiah. Ini sangat penting ya. Bagian inti publikasi ilmiah apa saja? Kita akan melihat slide berikutnya. Bagian inti yang pertama adalah pendahuluan. Isinya pendahuluan adalah latar belakang. Isi latar belakang antara lain adalah menerangkan situasi yang melatar belakangi penulisan karya ilmiah, dan juga intisari atau isu utama terkait dengan karya ilmiah. Latar belakang juga memuat ulasan singkat terkait alasan mengapa kita perlu meneliti atau mengurai permasalahan yang ada, dan juga perlu dijelaskan mengapa penelitian dilakukan, mengapa sesuatu dianggap penting, dicari jalan keluarnya. Latar belakang masalah hanya mengurai dan menjelaskan khusus yang terkait dengan variabel X dan variabel Y dari penelitian. Dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut, maka dapat ditulis isinya dari latar belakang. Pertama adalah mengapa X dan Y penting, mengapa kaitan antara X dan Y itu karakternya umum, sedangkan yang khusus adalah kenyataan atau kondisi awal X dan Y rendah, atau kondisi akhir X dan Y meningkat, itu menjadi khusus dan lainnya. Tip membuat latar belakang yang pertama adalah doselen, artinya kondisi ideal. Doselen kondisi ideal, bahwa pertanian Indonesia harusnya maju, petani menjadi sejahtera. Nyatanya nggak seperti itu, berarti kan nggak ideal, jadi perlu dicari kenapa seperti itu. Nah, itu doselen. Dosen adalah kondisi faktual, kondisi yang ada di lapang ya, kondisi yang ada di lapang. Kondisi ada di lapang yang memang pertanian belum maju, belum baik. Satunya sekarang yang viral adalah minyak goreng misalnya, itu kan sangat tinggi. Berarti petani apakah diuntungkan dengan minyak tinggi, dengan harga tinggi tersebut? Khususnya petani sawit, ternyata pedagangnya ya diuntungkan. Berarti ada hal yang nggak jelas. Yang pertama, pendahuluan latar belakang ya. Fungsinya adalah menyapa pembaca. Pembaca tergugah untuk membaca lebih lanjut terkait dengan publikasi yang kita sampaikan. Ya, semua gagasan dan fakta yang akan disampaikan harus diungkap. Pendahuluan yang pertama latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini juga sangat penting. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada perlu dirumuskan dengan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Misalnya kalau pertanian, misalnya perumusan masalah apakah pemupukan organik meningkatkan pertumbuhan dan juga hasil tanaman sawi, apakah pupuk kimia meningkatkan, khususnya ya pupuk kimia N katakanlah atau urea meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman sawi, apakah terjadi interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antara pemupukan organik dan pupuk kimia terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Itu salah satu perumusan masalah yang sering diangkat di bidang pertanian, khususnya di prodi agroteknologi. Rumusan masalah merupakan permasalahan yang tidak dibahas, diuraikan, dan juga diteliti ya. Bagaimana bisa diteliti, dan akhirnya nanti perumusan masalah itu harus terjawab di dalam kesimpulan ya, di dalam kesimpulan atau di tujuan akhir. Di situ adalah kesimpulan, ternyata misalnya tadi contoh saya, apa pupuk organik ternyata meningkatkan terhadap pertumbuhan dan hasil, ternyata juga terjadi peningkatan menggunakan pupuk kimia terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawit, terjadi interaksi antara pupuk organik dan pupuk kimia ya pada tanaman sawi. Nah, itu berarti terjawab rumusan masalah itu di kesimpulan atau di hasil akhir.
Ini salah satu contoh bagaimana latar belakang diagnostik masalah dan juga yang lainnya. Dan yang ketiga, tujuan penulisan. Tujuan penulisan biasanya yang pertama adalah meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang pertanian ya. Yang kedua adalah tujuannya tentunya menjawab secara spesifik atau secara khusus apa yang diangkat dalam masalah, dan juga yang khususnya adalah bagaimana penelitian itu berperan untuk si peneliti itu sendiri. Jadi secara umum dan secara khusus itu harus dicerminkan seperti itu, gitu kan. Yang keempat adalah kegunaan atau manfaat. Jadi tujuan beda dengan kegunaan ya. Kegunaan tentunya adalah kegunaan secara teori dan kegunaan secara praktek. Teori tentunya ilmu itu berguna untuk ya mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada di lapang. Sedangkan aspek praktis ya, aspek praktis tentunya kegunaan itu dapat meningkatkan pengetahuan ya, pengetahuan di bidang pertanian. Itu contoh-contoh bagaimana manfaat secara teori atau teoritis ya, bermanfaat untuk pengembangan iptek di bidang pertanian ya, bagi pribadi tentunya sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana gitu kan, atau S2 ya, mungkin ya program magister atau sampai ke doktoral gitu kan. Dan instansi, apakah instansi pemerintah, instansi perusahaan, atau instansi yang lain ya. Bab 2 ya, bab 2 ini yang akan dikupas tatap muka yang keempat ya, tentang bagaimana tujuan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Jadi hipotesis itu ditempatkan di bab 2 karena itu merupakan kajian teori ya, kajian teori pustaka, baik itu hasil penelitian ataupun buku-buku yang ada. Thank you, terima kasih. Resume yang saya buat untuk tatap muka yang ketiga, mata kuliah metode dan publikasi ilmiah, bagian inti publikasi ilmiah di tatap muka ketiga. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.